Malam di rumah sakit tidak pernah benar-benar sunyi. Kadang, saat semua pasien terlelap, masih ada yang datang. Tapi, bukan untuk berobat. Suster Maya pikir itu hanya mimpi. Sampai ia sadar, pasien yang datang malam itu sudah meninggal 2 hari sebelumnya. Bunyi tit panjang dari monitor jantung diikuti suara bisikan perempuan. "Terima kasih, Suster Maya." Hujan turun sejak sore, menimpa atap rumah sakit kecil di pinggiran kota Semarang. Udara malam terasa lembab, aroma obat dan desinfektan bercampur dengan bau karat dari pipa-pipa tua. Di lorong panjang itu, hanya ada satu cahaya redup dari lampu neon yang berkedip pelan, seolah ikut mengantuk menunggu pagi. Suster Maya duduk di ruang jaga. Jam dinding menunjukkan pukul 00.37. Matanya lelah menatap layar komputer yang menampilkan laporan pasien. Ia sendirian. Malam itu, rekan shiftnya izin mendadak karena anaknya sakit. Biasanya, 2 perawat bertugas bersama, tapi malam itu hanya Maya. Ruang perawatan sepi. Beberapa pasien sudah tertidur, hanya suara infus menetes dan alat monitor detak jantung yang sesekali berbunyi. Maya meneguk kopi yang sudah dingin. "Ah, semoga cepat pagi," gumamnya. Ia menulis laporan terakhir, lalu bangkit menuju lorong untuk memeriksa setiap kamar. Langkahnya pelan, lampu di ujung lorong berkedip aneh. Dari kamar nomor 6, terdengar suara seperti seseorang menarik selimut. Ia berhenti sejenak. "Bu Siti?" panggil Maya pelan. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu kamar itu perlahan. Tempat tidur kosong. Sprei tersingkap rapi, tapi ada bekas duduk di tepi ranjang, seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Maya menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin pasien pindah kamar, pikirnya. Tapi anehnya, bau melati samar tercium dari ruangan itu. Padahal tidak ada bunga di rumah sakit itu. Saat hendak keluar, tiba-tiba terdengar suara lembut dari arah belakang. "Greater than, Suster." Maya menoleh cepat. Di ambang pintu berdiri seorang wanita. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah, mengenakan baju pasien warna hijau pucat. Kulitnya sangat pucat, seperti tidak punya darah. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Maya dengan nada sopan. Wanita itu menatapnya lama. Suaranya lirih tapi jelas, seperti bergetar tertahan tangis. "Suster, aku mau pesan sesuatu. Kain kafan, putih, 1 lembar saja." Maya terpaku. "Kain kafan?" Ia sempat tersenyum kaku. "Ibu bercanda ya? Ini rumah sakit, bukan toko perlengkapan jenazah." Wanita itu tetap menatapnya, lalu menunduk. "Aku serius, Suster. Aku akan membutuhkannya." Tidak lama lagi. Ucapan itu membuat bulu kuduk Maya berdiri. Tapi ia mencoba bersikap profesional. "Ibu istirahat dulu ya, nanti saya bantu cek kebutuhan ibu," katanya. Saat Maya menoleh sebentar ke arah pintu, lalu kembali melihat ke arah wanita itu, sosoknya sudah hilang. Ia panik, mencari ke seluruh ruangan, ke kamar mandi, ke bawah ranjang. Tidak ada siapa-siapa. Maya menggigil. "Astaga, aku ngelantur karena ngantuk mungkin," katanya pelan. Ia menutup pintu kamar dan kembali ke ruang jaga. Tapi saat duduk, ia melihat jejak basah kaki mengarah ke dalam ruangan, berhenti tepat di depan mejanya. Jejak itu kecil, halus, seperti kaki wanita dewasa. Maya menelan ludah. Ia melihat ke arah pintu ruang jaga yang sedikit terbuka, dan di balik celah itu, bayangan seseorang berdiri diam, menatap dari lorong gelap. "Greater than, halo, siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya suara hujan di luar dan degupan jantungnya sendiri. Maya cepat-cepat menutup pintu, menguncinya, lalu mematikan lampu utama. Ia mencoba tidur di kursi panjang,
menutupi tubuhnya dengan jaket. Tapi sekitar pukul 2:15, suara notifikasi ponsel membuatnya terbangun. Layar ponsel menyala, menampilkan notifikasi dari akun tokonya di marketplace online. Pesanan baru, 1 kain kafan putih dewasa. Pembeli, Ratna Wulandari. Maya langsung tertegun. Nama itu, ia tahu persis, itu nama pasien di kamar nomor 6, wanita yang barusan ditemuinya. Tapi bagaimana mungkin dia memesan secara online di tengah malam begini? Tangannya gemetar. Ia klik profil pembeli itu, foto profil kosong tanpa keterangan, akun baru dibuat malam itu. Ia coba kirim pesan. Ibu Ratna? Ini Suster Maya. Ibu benar mau pesan kain kafan? Untuk siapa ya? Tanda dibaca, muncul. Tapi tak ada balasan. Hanya muncul tulisan status. Pengiriman akan dilakukan 2 hari lagi. Detak jantung Maya makin cepat. Ia merasa seperti sedang berada di antara dunia nyata dan mimpi. Di layar CCTV rumah sakit yang terpasang di samping meja jaga, terlihat lorong depan kamar nomor 6. Semua tampak normal, tapi tiba-tiba bayangan putih melintas cepat dari satu sisi ke sisi lain. CCTV sempat bergetar, lalu mati seketika. Maya berdiri, menatap layar kosong itu dengan wajah pucat. Ini nggak mungkin mimpi, bisiknya. Ia mencoba menyalakan CCTV lagi, tapi sistem error. Saat hendak menulis laporan kejadian itu, terdengar ketukan 3 kali di pintu ruang jaga. Greater than, tok, tok, tok. Perlahan ia mendekat. Siapa? Tidak ada jawaban. Ia mengintip dari celah kecil. Tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi saat ia menoleh kembali, bau melati kuat sekali, dan di atas mejanya tergeletak selembar kain putih bersih, terlipat rapi dengan catatan kecil bertuliskan, "Terima kasih, Suster Maya. Aku akan menunggu sampai kain ini dikirimkan." Maya menjerit kecil, menjatuhkan cangkir kopi hingga pecah berantakan. Ia mundur, napasnya tersengal, sementara dari arah lorong terdengar suara langkah kaki menyeret pelan, mendekat perlahan. "Suster, jangan lupa ya, 2 hari lagi." Lampu ruang jaga padam tiba-tiba. Gelap, sunyi. Hanya napas Maya yang memburu di tengah bau melati yang semakin pekat. Pagi datang dengan warna langit kelabu. Hujan semalam belum juga reda, membuat halaman rumah sakit tampak seperti genangan kecil penuh dedaunan busuk. Suster Maya berjalan pelan di lorong rumah sakit yang masih lembab, matanya sembab karena kurang tidur. Ia masih tak bisa menghapus bayangan semalam, wanita berpakaian pasien, pesan online yang muncul tiba-tiba, dan kain kafan putih yang entah dari mana asalnya. Di ruang jaga, ia duduk sambil memegang lipatan kain putih itu. Dingin, tidak berdebu, seolah baru dibeli. Ia menatap kertas kecil yang terselip di dalamnya. Tulisan tangan halus namun tidak beraturan. "Terima kasih, Suster Maya. 2 hari lagi, tolong kirimkan kain ini untukku." Maya menarik napas panjang. Ia berpikir mungkin seseorang sedang mempermainkannya. Tapi siapa? Tidak ada orang lain yang tahu bahwa ia punya toko online perlengkapan jenazah kecil-kecilan. Bahkan rekan-rekannya tidak tahu. Sekitar pukul 9 pagi, kepala perawat, Bu Ratmi, masuk ke ruang jaga. "Maya, kamu kelihatan pucat sekali. Kamu nggak apa-apa?" "Cuma kurang tidur, Bu," jawab Maya, berusaha menutupi ketakutannya. Bu Ratmi memeriksa beberapa catatan, lalu berkata, "Oh iya, pasien kamar 6, Bu Ratna Wulandari. Keluarganya minta data berkas perawatan. Ibu itu udah dibawa pulang minggu lalu kan?" Maya terdiam. "Bu Ratna yang tinggi, rambut panjang itu?" "Iya, yang suka nyanyi pelan-pelan kalau malam. Kamu kan sering jagain dia waktu shift malam." Maya menelan ludah. "Minggu lalu dibawa pulang?" Greater than iya. Tapi katanya 2 hari lalu meninggal di rumahnya.
tumor paru-parunya pecah. Keluarganya masih syok. Tangan Maya gemetar memegang pulpen. 2 hari lalu, gumamnya pelan, tepat seperti yang tertulis di pesan semalam. 2 hari lagi. Rasanya udara di ruang itu berubah. Dingin, berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Sore harinya, Maya pulang ke kosnya di daerah Kalibanteng. Sebuah kamar sempit di lantai 2, dekat jalan kecil. Hujan masih menetes pelan dari atap seng. Ia menyalakan lampu kamar, lalu menatap tas kerjanya. Kain kafan putih itu masih ada di dalam sana, terlipat rapi. Maya menatapnya lama, lalu berkata, pelan, "Bu Ratna, kalau ibu memang sudah nggak ada, kenapa ibu masih datang ke saya?" Tidak ada jawaban. Tapi di kaca cermin kamarnya yang berembun, terbentuk tulisan samar, seolah ada yang menulis dari dalam. "Aku belum berpamitan." Maya terlonjak, menjatuhkan cermin kecil di meja riasnya. Ia menatap ke sekeliling kamar, sunyi, tapi hawa di dalam terasa seperti dipenuhi kehadiran yang tak terlihat. Malamnya, ia tak bisa tidur. Pukul 00.11, ponselnya bergetar pelan. Notifikasi dari marketplace lagi, lebih besar dari tanda petik. "Pesanan Anda sudah siap dikirim." Pembeli, Ratna Wulandari. Matanya membesar. Ia membuka aplikasinya. Benar, sistem otomatis menandai pesanan itu sebagai dikirim ke alamat pembeli. Tapi yang membuat Maya membeku adalah alamat pengiriman yang tertulis. Lebih besar, Jalan Bukit Cemara nomor 13, TPU Tanjung Mas, Blok B, dekat pohon Kamboja. Dia terdiam lama. TPU Tanjung Mas, itu nama pemakaman umum di dekat pelabuhan, tempat orang-orang biasa dimakamkan bila keluarga tak mampu membuat liang sendiri. "Ini nggak mungkin. Siapa yang masukin alamat ini?" katanya gemetar. Ia mencoba menghapus pesanan itu, tapi sistem aplikasi error. Setiap kali dihapus, pesan baru muncul. "Lebih besar, jangan dibatalkan." Aku sudah menunggu. Layar ponselnya bergetar sendiri, lalu mati total. Pagi berikutnya, Maya izin ke pasar membeli bahan untuk stok perlengkapan toko online-nya. Tapi sepanjang jalan ia merasa seperti diikuti seseorang. Saat menengok ke kaca spion tukang ojek yang ia tumpangi, sekilas ia melihat bayangan wanita berpakaian pasien rumah sakit duduk di jok belakang motor. Padahal tidak ada siapa-siapa di situ. Maya berusaha menenangkan diri. "Cuma halusinasi," bisiknya. "Aku terlalu capek." Namun begitu tiba di rumah sakit sore harinya, situasi makin aneh. Di ruang jaga, semua alat monitor di kamar nomor 6 menyala sendiri. Padahal tidak ada pasien di sana sejak seminggu lalu. Dari layar CCTV, terlihat ranjang di kamar itu bergerak perlahan, seolah ada seseorang yang baru saja berbaring. Lalu, tirai kamar bergoyang pelan, meski semua jendela tertutup. Maya memberanikan diri menuju kamar 6. Lampunya redup. Bau melati sangat kuat. Ia menyalakan senter dari ponsel. Di tengah ranjang kosong itu, terbentang kain kafan putih yang sama persis dengan miliknya. Dan di atas kain itu ada foto kecil dirinya sendiri dengan tulisan di belakang foto, "Terima kasih sudah mau mengirimkannya untukku." Tiba-tiba, pintu kamar tertutup keras di belakangnya. Lampu padam. Maya menjerit, mengetuk-ngetuk pintu, tapi tak bisa keluar. Dari arah ranjang, terdengar suara napas berat. "Greater than, suster. Aku senang kau tidak lupa padaku." Suara itu lirih, namun sangat dekat di telinganya. Cahaya senter ponselnya tiba-tiba menyinari sesuatu di sudut ranjang. Sepasang kaki pucat muncul perlahan dari bawah kain kafan, lalu naik pelan-pelan. Sampai tubuh Bu Ratna muncul sepenuhnya. Wajahnya membiru, mata kosong, mulutnya bergetar seperti ingin berbicara. "Aku cuma ingin berpamitan." Maya mundur,
sampai membentur pintu. Tapi begitu tubuh itu bergerak mendekat, senter ponselnya mati. Dalam kegelapan total, ia hanya bisa mendengar suara kain diseret di lantai dan napas dingin menyentuh lehernya. 2 hari sudah lewat, suster. Sekarang waktuku dikafani. Suara itu berubah berat, bergema seperti datang dari dalam tanah. Maya berteriak histeris dan memukul pintu sekuat tenaga. Saat pintu akhirnya terbuka, Bu Ratmi dan 2 perawat lain berlari masuk. Kamar terang kembali, ranjang kosong. Tidak ada kain kafan, tidak ada siapapun. Maya terduduk di lantai, wajahnya pucat. Tangannya memegang sesuatu, potongan kain putih kecil dengan noda darah kering di ujungnya. "Suster Maya, kamu kenapa?" tanya Bu Ratmi panik. Maya hanya bisa menatap kain itu, lalu berbisik lirih. "Bu Ratmi, tadi dia datang. Bu Ratna datang, minta dikafani." Dan dari luar jendela kamar, suara langkah kaki menyeret pelan terdengar lagi, menuju ke arah ruang jenazah di bawah. Hujan kembali turun malam itu, membasahi halaman rumah sakit yang sepi. Air menetes dari atap seng ruang jenazah, menciptakan suara yang monoton, tik, 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 menyatu dengan deru angin yang menerobos celah pintu besi berkarat. Suster Maya belum bisa tenang setelah kejadian di kamar nomor 6. Sejak malam itu, ia tak pernah bisa tidur nyenyak. Wajah pucat Bu Ratna selalu muncul setiap kali ia memejamkan mata. Mata kosong, bibir membiru, dan kalimat yang berulang di telinganya. "Sekarang waktuku dikafani." Namun malam ini, Maya terpaksa kembali bertugas shift malam. Tidak ada alasan untuk menolak. Rekan perawat lain sedang pelatihan luar kota. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah stres dan kelelahan. Tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang menolak percaya itu cuman halusinasi. Jam menunjukkan pukul 00.45. Suasana rumah sakit sunyi. Lorong-lorong gelap hanya diterangi cahaya redup dari lampu neon yang kadang berkedip. Suara detak jam di ruang jaga terasa menembus kepala Maya. Ia duduk menatap layar CCTV yang menampilkan 6 kamera. Lorong utama, ruang rawat, ruang operasi, gudang alat, dan ruang jenazah di lantai bawah. Awalnya semua tampak normal, tapi saat matanya menatap monitor nomor 6, kamera ruang jenazah, ia mulai gemetar. Di tengah ruangan, tampak kain kafan putih terhampar di meja panjang, seperti sudah disiapkan untuk membungkus seseorang. Tapi rumah sakit itu tidak memiliki jenazah malam ini. Semua pasien yang meninggal sudah dibawa keluarganya sore tadi. Maya berusaha tidak panik. Ia mengatur napas, lalu menatap layar lebih lama. Di pojok ruangan muncul bayangan gelap bergerak pelan. Sosok itu seperti wanita mengenakan pakaian pasien, baju hijau pucat, dan berdiri membelakangi kamera. Rambut panjangnya terurai menutupi punggung. Maya menahan napas. "Bu Ratna," bisiknya. Saat nama itu keluar dari mulutnya, kamera bergetar dan gambar tiba-tiba membesar seolah seseorang mendekat ke lensa. Wajah pucat Bu Ratna muncul memenuhi layar. Matanya kosong, namun bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu layar CCTV padam. Maya menjatuhkan bolpoin dari tangannya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tapi dorongan aneh membuatnya berdiri dan berjalan ke arah tangga bawah menuju ruang jenazah. Lorong menuju ruang itu panjang dan lembab. Setiap langkah Maya bergema, diiringi suara tetesan air dari pipa bocor. Bau formalin dan karbol semakin kuat saat ia mendekati pintu besi ruang jenazah. Pintu itu sedikit terbuka. Udara dingin keluar dari dalam, menusuk tulang. "Ya Tuhan, kenapa dingin sekali?" gumamnya. Ia mendorong pintu perlahan. Lampu di dalam ruangan berkelap-kelip, menyorot beberapa meja baja kosong.
satu lemari pendingin jenazah, dan satu meja panjang di tengah ruangan dengan kain kafan putih terbentang rapi di atasnya. Maya menatapnya lama. Kain itu bersih, seperti baru saja disetrika. Tapi di ujung bawahnya ada noda merah samar, seperti bekas darah kering. Ia mendekat perlahan, setiap langkahnya berderit di lantai yang lembab. Tangan kanannya gemetar saat menyentuh kain itu. Dingin. Tiba-tiba dari arah lemari, pendingin terdengar bunyi ketukan pelan. Greater than, tok, tok, tok. Maya berhenti. Suara itu semakin keras, seperti seseorang memukul dari dalam. Greater than, tok, tok, tok. Jantung Maya berdegup kencang. Ia menatap ke arah lemari nomor 3, tempat asal suara itu. Greater than hello? Ada orang? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, tapi pintu lemari itu bergoyang sedikit, lalu terbuka perlahan sendiri. Kabut putih tipis keluar dari dalam, menebar ke seluruh ruangan. Dan dari dalam lemari, tangan pucat muncul, perlahan mendorong pintu. Lalu, wajah Bu Ratna muncul, membeku dengan mata setengah terbuka, bibirnya pecah-pecah. Greater than suster. Kainnya sudah siap. Maya menjerit dan mundur, tapi kakinya tersandung kursi logam hingga jatuh. Senter ponsel di tangannya terlempar, berputar di lantai, menyinari wajah Bu Ratna yang kini berdiri tegak di tengah ruangan. Tubuhnya masih mengenakan baju pasien warna hijau yang sobek di bagian dada. Kulitnya penuh lebam. Ia melangkah pelan. Kaki telanjangnya menimbulkan suara licin di lantai basah. Lebih besar dari "Kau lupa janjimu, suster. Kau yang janji mau mengirimkannya padaku." Maya mencoba merangkak ke arah pintu, tapi pintu besi itu tertutup keras, seolah dikunci dari luar. Lampu ruangan makin redup, hanya menyisakan cahaya senter di lantai yang bergoyang-goyang. Sosok Bu Ratna semakin dekat. Tangannya terulur menunjuk kain kafan di meja. "Tolong bungkus aku, suster. Aku kedinginan." Maya berteriak ketakutan. "Tidak, aku tidak bisa. Aku bukan orang pemula SARA." Wajah Bu Ratna berubah murka. Matanya membesar, kulitnya memucat lebih ekstrem, hingga pembuluh darah di wajahnya tampak jelas. Dari hidung dan telinganya keluar darah hitam pekat. Lalu ia berteriak dengan suara yang menggema, "Kau sudah menjanjikannya." Lampu ruangan meledak satu persatu. Kaca beterbangan. Maya berlari ke sudut ruangan, bersembunyi di balik meja baja sambil memeluk lutut. Suara langkah kaki mendekat, lalu berhenti tepat di depannya. Bayangan panjang menutupi tubuhnya. Lalu, hening. Maya membuka matanya perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Kain kafan di meja lenyap. Ia berlari keluar ruangan secepatnya, napas tersengal. Tapi saat menoleh ke belakang, ia melihat pintu ruang jenazah kini tertutup kembali rapat. Dan dari celah bawah pintu, menetes darah segar sedikit demi sedikit, membentuk tulisan di lantai. "1 malam lagi, suster." Maya terdiam di lorong, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, apapun itu bukan sekadar halusinasi. Arwah Bu Ratna benar-benar masih berkeliaran dan ia menepati janji. Besok malam adalah hari ketiga. Hari ketika pesanan kain kafan seharusnya dikirim. Dan entah mengapa, Maya merasa dirinya sendiri yang akan menjadi penerima terakhirnya. Rumah sakit tempat suster Maya bekerja mulai terasa berbeda setelah kematian Bu Ratna diumumkan. Lorong yang biasanya terang dan ramai terasa lebih redup. Lampu neon di ujung koridor sering bergetar, memantulkan bayangan yang bergerak sendiri di dinding. Tidak ada yang mengeluh secara langsung, tapi para perawat mulai enggan mengambil shift malam. Maya, seperti biasa, berusaha tetap profesional. Namun sejak malam ia menerima pasien yang memintanya memasangkan kain kafan. Pikirannya terus dihantui pertanyaan yang belum terjawab.
Ia sudah meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi, tapi mimpi itu terasa terlalu nyata, terlalu dingin, terlalu berat di dadanya. Dan yang paling membuatnya tak tenang, kain kafan itu benar-benar dikirim 2 hari sebelum kabar kematian Bu Ratna datang. Sore itu, seusai shift siang, Maya berdiri lama di depan lemari peralatan. Pandangannya tertuju pada kotak putih kecil di rak paling atas, tempat ia menyimpan sisa gulungan kain kafan yang dulu diberikan pasien misterius itu. Ia tak tahu kenapa belum membuangnya. Setiap kali hendak melakukannya, perasaannya seperti ditahan sesuatu. Mungkin rasa bersalah, mungkin rasa takut. Malamnya, ia kembali dijadwalkan berjaga di ruang rawat C2, tempat Bu Ratna dulu dirawat. Begitu masuk, hawa ruangan itu berbeda. Pendingin udara terasa terlalu dingin, bahkan untuk suhu standar rumah sakit. Ia mengusap lengannya sendiri, mencoba mengabaikan bisikan samar yang seolah datang dari arah tempat tidur paling ujung. Tempat tidur itu kosong sekarang. Tapi setiap kali Maya lewat, tirai putihnya bergoyang sedikit, padahal tidak ada angin. Jam menunjukkan pukul 1:37 dini hari ketika suara itu terdengar lagi. Pelan, serak. Maya, terima kasih ya. Ia sontak menoleh. Jantungnya berdentum keras di dada. Suara itu datang dari arah tempat tidur kosong itu. Maya menatap ke sana, matanya melebar. Tirai itu bergerak perlahan, seperti ada seseorang di baliknya. Bayangan samar tampak berdiri, tubuh ramping dengan rambut terurai menutupi wajah. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba rasional. Bu Ratna, ini siapa di sana? Suaranya pecah. Tidak ada jawaban, hanya suara detak jam dan dengungan mesin oksigen di ruang sebelah. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Tirai itu terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan sepasang tangan pucat menggenggam kain putih lusuh, kain kafan yang sama dengan milik Bu Ratna. Maya mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Ia tahu tidak boleh panik, tapi lututnya lemas. Ia berlari keluar ruangan, membuka pintu dengan keras hingga suara engsel bergema ke seluruh koridor. Namun begitu, ia menengok kembali. Ruangan itu sudah kosong. Tidak ada tirai bergerak, tidak ada kain kafan. Semua tampak seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Maya menunduk, memegangi wajahnya. Ini cuma efek kurang tidur, cuma stres, katanya menenangkan diri. Tapi ketenangan itu hanya bertahan beberapa jam. Saat hendak pulang pagi, ia melewati meja resepsionis, tempat para kurir biasa menitipkan paket. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Sebuah amplop putih bertuliskan tangannya sendiri. Untuk Suster Maya, dari Bu Ratna. Tangannya bergetar hebat ketika membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada sehelai foto. Foto itu menampilkan dirinya. Maya sedang duduk di tepi ranjang pasien, memakaikan kain kafan pada seseorang. Tapi yang membuatnya hampir pingsan adalah detail di sudut bawah foto. Tanggal yang tercetak menunjukkan 2 hari sebelum Bu Ratna dinyatakan meninggal. Maya menatap foto itu lama. Rasanya udara di sekitarnya menghilang. Bagaimana mungkin? Ia tak pernah melakukannya. Ia bahkan tak pernah ingat memegang kamera malam itu. Di kejauhan, suara azan subuh mulai berkumandang. Suara yang biasanya menenangkan itu kini terdengar seperti gema dari dunia lain. Ia tahu satu hal dengan pasti. Ada sesuatu yang belum selesai antara dirinya dan arwah Bu Ratna. Dan entah kenapa ia merasa terima kasih yang didengarnya malam itu bukan akhir, tapi panggilan untuk kembali. Sudah 3 malam, Suster Maya tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar kembali suara lirih itu. Suara perempuan yang menyebut namanya dengan nada tenang
tapi menusuk, seperti datang dari balik dinding kamar. Malam ini, ia kembali dijadwalkan bertugas di Rumah Sakit Wijaya Kusuma, shift malam. Sejak kejadian foto itu, Maya mencoba menghindari ruang C2, tapi jadwal rotasi tetap menempatkannya di sana. Kebetulan, kata kepala perawat, tapi dalam hati Maya tahu tidak ada yang kebetulan. Ia merasa seperti sedang ditarik kembali ke tempat yang sama, ke titik di mana semua dimulai. Lorong menuju ruang C2 terasa lebih panjang malam itu. Lampu neon berkelap-kelip, dan setiap langkah Maya bergema aneh, seperti ada langkah lain yang menyusul di belakangnya, tapi berhenti setiap kali ia menoleh. Tangannya dingin, menggenggam erat senter kecil di saku bajunya. Ia berusaha menenangkan diri. Ini cuma rasa takut. Tidak ada apa-apa. Tapi begitu pintu C2 terbuka, hawa dingin menyergap, menusuk tulang. Ruangan itu kosong, tapi bau khas antiseptik tercampur samar dengan aroma melati layu. Bunga yang dulu sering diletakkan Bu Ratna di meja samping ranjangnya. Maya terpaku. Di atas meja itu kini ada gulungan kain putih, dilipat rapi, sama seperti kain yang dulu ia terima secara misterius. Perlahan ia mendekat, matanya tak lepas dari benda itu. Tangannya bergetar saat menyentuh permukaannya. Dingin, basah. Saat ia membalik kain itu, terlihat bekas noda lembab, seperti sisa air mata atau embun. Tapi entah kenapa, ia tahu itu bukan air biasa. Maya, suara itu lagi. Tapi kali ini bukan dari telinganya. Suara itu seperti langsung muncul di dalam kepalanya. Lembut, tapi jelas. Ia menoleh cepat ke arah tempat tidur paling ujung. Tirai putih itu kembali bergoyang perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Maya menatap dengan mata membulat, kakinya terasa kaku. Perlahan, tirai itu terbuka sendiri, memperlihatkan sosok samar berdiri di baliknya. Rambut panjang terurai menutupi sebagian wajah. Tubuhnya dibalut kain putih seperti pasien rawat inap. Tapi wajahnya, ya Tuhan, terlihat pucat keabu-abuan. Tatapannya kosong, tapi bibirnya bergerak, berbisik pelan. "Terima kasih, Maya." Suster Maya mundur. Tubuhnya gemetar hebat. "Bu Ratna?" katanya hampir tak terdengar. Sosok itu hanya menunduk, lalu mengulurkan tangan. Dari jarinya yang kurus jatuh sebuah foto. Foto yang sama. Foto Maya sedang memasang kain kafan. Tapi kali ini, di belakang foto itu ada tulisan, "Kamu sudah bantu aku berpulang dengan tenang. Tapi kenapa kamu menahanku di sini?" Maya tertegun. Menahannya? Apa maksudnya? Ia tidak pernah melakukan apapun selain merawat Bu Ratna dengan tulus. Tapi dalam kilasan cepat, ingatannya kembali ke hari-hari terakhir Bu Ratna. Ia ingat, malam sebelum pasien itu meninggal, Bu Ratna menggenggam tangannya dan berkata, "Kalau aku sudah pergi, jangan biarkan aku sendiri di ruang ini. Ya, Maya." Dan saat itu, Maya menjawab sambil tersenyum, "Tenang saja, Bu. Saya akan selalu di sini." Air mata mulai mengalir di pipinya. Ucapan yang dulu terasa ringan, kini menjadi janji yang menjerat arwah yang seharusnya sudah tenang. Bu Ratna tidak bisa pergi karena Maya tanpa sadar menahannya dengan janji itu. Sosok di depan tirai itu kini melangkah mendekat. Kakinya tidak menapak lantai. Setiap langkah membuat udara semakin dingin. Lampu ruangan berkedip-kedip hingga semuanya gelap sejenak. Dalam kegelapan itu, Maya mendengar napas di dekat telinganya. Panas, tapi tidak seperti napas manusia. Lalu suara itu berbisik lagi, pelan namun tajam. "Kembalikan janji itu." Seketika, semua lampu menyala kembali. Sosok Bu Ratna menghilang, tapi di ranjang tempat ia berdiri, kini ada lembaran kain kafan terbentang, lengkap dengan satu set jarum dan benang putih seperti yang biasa digunakan dalam perawatan jenazah. Maya menatap benda itu lama,
lalu perlahan menyadari sesuatu. Itu adalah perlengkapan yang dulu digunakan untuk membungkus Bu Ratna. Tapi ada satu perbedaan kecil. Di ujung kain kafan itu terjahit namanya sendiri, Maya S. Tangannya menutup mulut, menahan jeritan. Ia mundur ke pintu, tapi gagang pintu terasa panas, seolah membara. Suara detak jam berubah cepat, seperti jantung yang berdegup panik. Lalu dari speaker ruangan yang biasanya memutar musik lembut untuk pasien, tiba-tiba terdengar suara rekaman. "Suster Maya, segera ke ruang C2. Pasien baru telah tiba." Padahal ia sedang di dalam ruang itu. Napasnya memburu. Ia menatap sekeliling. Tidak ada siapapun. Lalu, perlahan, tirai di sebelah tempat tidur bergerak lagi. Kali ini, dari dalam terdengar suara seretan ranjang dan bunyi gesekan kain. Maya menatapnya lama, menahan tangis, lalu berbisik lemah. "Saya tidak pernah ingin menahan ibu. Saya cuma takut sendirian." Namun suara dari balik tirai itu menjawab dengan lirih. "Sekarang kamu tahu rasanya." Lampu padam total, gelap sempurna, dan dari kegelapan itu sesuatu menyentuh bahunya, dingin, lembab, dan nyata. Suara detak jam berhenti. Gelap menelan seluruh ruangan. Suster Maya berdiri kaku di tempat, napasnya tercekat. Sentuhan dingin di bahunya terasa begitu nyata, basah, lembab, seperti tangan seseorang yang baru keluar dari air. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. "Bu Ratna." Suaranya lirih, bergetar, tidak ada jawaban. Tapi dari kegelapan, samar-samar muncul cahaya redup dari lampu darurat di pojok ruangan. Dalam cahaya itu, Maya melihat bayangan samar berdiri di belakangnya. Tinggi, kurus, rambut terurai panjang menutupi wajah. Tubuh itu tak bergerak, tapi bayangannya di lantai seolah bergetar sendiri. "Kenapa? Kamu belum tenang, Bu?" tanya Maya. Suaranya nyaris pecah. Sosok itu menunduk. Dari rambutnya yang terurai, menetes air satu demi satu ke lantai, menciptakan suara tik, tik, tik yang pelan, namun menusuk sunyi malam. Lalu, tanpa suara, bibirnya bergerak. Maya menatap lekat-lekat. Kata itu muncul pelan, jelas terbentuk meski tak terdengar. "Ikut aku." Udara di ruangan berubah. Hawa dingin kini berubah jadi sesak. Ruangan terasa semakin sempit, seperti dindingnya mendekat perlahan. Lampu darurat berkedip, dan setiap kali kedipan itu terjadi, sosok Bu Ratna tampak semakin dekat. Pertama, berdiri di ujung ruangan. Kedipan kedua, ia sudah di tengah. Kedipan ketiga, jaraknya hanya satu langkah di depan Maya. Refleks, Maya mundur, tapi tubuhnya terbentur ranjang. Ranjang itu tiba-tiba bergetar, roda-rodanya berdecit seperti ada sesuatu yang berat sedang duduk di atasnya. Maya menatap, matanya membulat. Di atas ranjang, kini terbujur kain kafan, dan di ujung kain itu terjahit lagi satu nama tambahan, Ratna dan Maya. Napasnya memburu. Ia mundur perlahan, tapi langkahnya seperti tertahan. Lantai terasa lengket, seolah kakinya menempel di situ. Dalam keheningan itu, suara monitor jantung yang biasanya terdengar datar kini berbunyi pelan. Tapi bukan ritme jantung manusia. Lebih seperti suara detak dua jantung sekaligus, bergantian, berirama aneh. Maya memejamkan mata, berusaha berdoa. Tapi suaranya tenggelam dalam ketakutan yang menggema di kepala sendiri. Lalu terdengar bisikan dekat telinganya, lembut tapi menggetarkan. "Kamu janji akan selalu di sini. Aku sendirian terlalu lama." Maya membuka mata. Sosok Bu Ratna kini duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan mata kelabu kosong. Namun kali ini, wajahnya tidak menyeramkan seperti sebelumnya. Ada kesedihan, rasa kehilangan, dan lelah yang dalam. "Aku tidak tahu aku menahanku, Bu," kata Maya pelan, suaranya serak. "Saya cuma tidak mau lupa."
Tidak mau ibu sendirian lagi, Bu. Ratna menatapnya lama, lalu bibir pucatnya bergerak membentuk senyum samar. Sekarang aku tidak sendiri lagi, katanya dengan nada tenang. Kamu sudah menepati janji. Saat itu, lampu darurat berkedip sekali lagi, dan tiba-tiba semua kembali sunyi. Tidak ada sosok di ranjang, tidak ada bau melati, tidak ada dingin. Hanya Maya yang berdiri di tengah ruang rawat, sendirian dengan kain kafan terbentang di depannya. Ia memegangi kepalanya, berusaha memahami apa yang barusan terjadi. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, pintu ruangan terbuka pelan. Kepala perawat, Bu Yuni, muncul dengan wajah cemas. Maya, kamu di sini. Dari tadi dicari semua orang. Kamu kemana aja? Maya menatapnya kosong. Saya di sini, jagain Bu Ratna, jawabnya datar. Bu Yuni mengerutkan kening. Maya, Bu Ratna kan udah dimakamkan seminggu lalu. Kamu kenapa? Ia menatap sekitar ruangan. Semua peralatan normal, tak ada yang aneh. Hanya satu hal yang membuatnya bingung. Ranjang tempat Bu Ratna dulu dirawat kini terbungkus kain kafan putih bersih, seolah baru saja digunakan. Maya, panggilnya lagi. Tapi Maya hanya tersenyum pelan, matanya kosong. Saya sudah janji gak akan ninggalin beliau sendirian, katanya. Sekarang kami sudah tenang. Bu Yuni melangkah pelan mendekat. Kamu istirahat dulu ya. Aku panggil dokter. Tapi sebelum Bu Yuni sempat menoleh, suara monitor jantung di sebelah ranjang berbunyi tit, tit, seperti mendeteksi 2 detak sekaligus. Dan di layar monitor tertera 2 garis ritme jantung yang bergerak berdampingan. Bu Yuni membeku. Ia menatap Maya lagi, tapi Suster Maya kini sudah tidak berdiri di sana. Yang tersisa hanya kain kafan terbentang rapi di atas ranjang dengan 2 nama terjahit di ujungnya, Ratna dan Maya. Lampu ruangan meredup, bau melati kembali tercium samar, dan dari speaker rumah sakit, suara lirih perempuan terdengar jelas. Terima kasih, Suster Maya. Sejak malam itu, ruang C2, Rumah Sakit Wijaya Kusuma, tidak pernah lagi digunakan. Setiap kali ada petugas yang mencoba masuk, suhu ruangan turun drastis dan suara monitor jantung terdengar sendiri meski tidak ada pasien. Beberapa perawat mengatakan, kadang mereka melihat 2 sosok perempuan duduk berdampingan di tepi ranjang. Satu memakai seragam suster, satu lagi berpakaian putih seperti pasien. Keduanya menunduk, seolah sedang berbicara dengan lembut. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Namun di papan nama kecil di depan ruang C2 yang dulunya tertulis kamar rawat pasien, kini terdapat coretan halus yang tidak pernah bisa dihapus sepenuhnya. Terima kasih, Maya. Ruang C2 kini kosong. Tapi setiap malam, aroma melati masih tercium dari balik pintunya. Kadang, suara 2 perempuan terdengar berbicara pelan. Satu memanggil Bu Ratna, dan satu lagi menjawab, "Saya di sini, Bu." Beberapa janji tak seharusnya diucapkan,